jangan jadikan perbedaan itu salah satu permusuhan. Betul, setuju. Jadi jadikan perbedaan itu jadi satu kesatuan. Betul. Karena memang kita semua diciptakan berbeda. Setuju. Kan? Beda pendapat bukan berarti kita harus ribut ya kan? Juga gitu benar. Kan. Beda ya harus tahu dulu maksudnya apa. Jadi memang kalau di komunitas ini terutama yang rame di WAG, di grup WhatsApp juga ataupun di medsos apapun, kalau kita ibaratnya baperan. Oke, what's up XP People? Ketemu lagi bareng gue Ibnu di Xmoc YouTube official channel. Jadi kali ini gue berkesempatan untuk sedikit interview nih. Gue culik nih Ketua Pengda Banten, Om Rudi, ya kan? Om Rudi, malam-malam gini gue culik nih Om. Gue tahan dulu sebentar, jadi biar teman-teman tahu. Oke Om, maskernya boleh dibuka Om, biar ntar ngobrolnya lebih jelas. Jadi kita sih pengen sekedar tanya Om, jadi biar XP People nih dapat pengetahuan, mungkin ada teman-teman yang nonton gitu kan, tapi belum bergabung di Xmoc, tapi berada di wilayah Banten. Seperti apa sih Banten, gimana sih keanekaragaman di dalam berorganisasi, pastinya di wilayah Banten ini di bawah Xmoc. Nah jadi gue pengen tahu Om, awal mulanya Banten tuh berdiri tanggal berapa Om? Itu kira-kira April ya. April ya? Saya lupa, itu bulan April 2017-an ya. Sebenarnya udah ada yang terseri sih kita. 2007 2018 kan? Iya, 2018. Karena kan Expander kan di 2017 ya baru keluar ya. Ya, 2018. Ya, 2018. Kita waktu itu deklarasi di Kasunyatan Banten. Di mana? Di daerah Kasunyatan Banten. Kasunyatan Banten. Jadi itu adalah salah satu sejarahnya Banten. Sejarahnya Banten. Nah, kita dilantik di sana. Kebetulan sama Om Didi. Om Didi masih Om Didi ya. Masih Om Didi. Masih ketum periode pertama Xmoc. Periode pertama. Om Didi Zakaria. Oke. Zakaria. Lalu sejauh ini awal mula waktu pada saat mendeklarasikan diri itu member baru berapa Om? Saya sih dulu karena memang kita ya semua karena memang salah satu komunitas ini memang pemilik Expander. Karena memang pada waktu itu Expander memang belum begitu banyak. Betul. Mungkin saya sekitar ada apa ya? Ada 15-an. 15-an ya. Ya betul. Pengda itu ada 15-an. Karena minimum mendirikan sebuah kepengurusan adalah 10 ya. Betul, 10 member itu sudah bisa mendirikan kepengurusan. Ya, nah, Banten pada saat itu ternyata ada 15. Ya, 15 sampai sekarang nih total di bawah Pengda Banten tuh ada berapa Om member Om? Karena gini, di Banten itu ada 2 chapter. Di antaranya chapter Seragon. Ya. Seragon sendiri dari Serang sendiri, Serang Kota, Serang Kabupaten, Cilegon, Merak, mungkin ke daerah Cikande, itu untuk Seragon. Jadi singkatan Seragon, Serang Cilegon, Seragon ya. Seragon jadi sebutnya. Jadi itu kira-kira membernya sudah mencapai 100 kurang lebih ya. 100-an member di Seragon. Terus kita ada satu lagi X-Class yang kebetulan X-Class itu kita belum deklarasi. Karena mereka belum masih saling menguatkan satu sama lain untuk mendeklarasikan diri ya. Betul. Jadi saling menyapa misi dulu mereka, dan memang mereka juga daerahnya maksudnya lokasinya, karena X-Class itu singkatan dari Expander, Pandeglang, Lebak Selatan. Jadi agak menjorok ke dalam mungkin betul. Ya. Karena memang keduanya di sana itu jauh-jauh, dan kedua ada 2 kabupaten di sana. Oke. Kabupaten Pandeglang sendiri, Kabupaten Rangkas. Berarti total di bawah Pengda Banten tuh ada 3 ya. Ada Tangerang Raya, ada Seragon sama X-Plus. Yang baru mendeklarasikan diri adalah 2. Ya kan, Tangerang Raya sama Seragon. Nah, tinggal kita menunggu teman-teman X-Plus. Ayo, segera yuk. Misal kita sama-sama ya kan, kalau memang ada komunikasi yang harus didiskusikan, ini udah ada ketuanya. Lebih guyup lagi, kita bangun sama-sama Xmoc. Jangan lupa motonya We Are One, ya kan? Itu dia, guyup. Nah, Om, susah nggak sih lu ngatur teman-teman tuh 3 chapter itu kan, walaupun satu belum mendeklarasikan diri, gimana sih mengkoordinir? Ini mungkin bisa menjadi tips ataupun bisa menjadi sharing buat teman-teman yang mungkin di daerah-daerahnya nih Xmoc sudah ada,
membernya, tapi mereka masih ragu untuk berkumpul gitu kan, untuk guyup lagi mereka masih ragu karena mungkin yakin nggak ya gue bisa berdiri nih gitu kan. Nah ini kita teman-teman XP People nih mungkin butuh tips-tips dari Om nih. Sebenarnya gini Om, kalau di karena komunitas itu kan banyak ya, komunitas itu Iya. Jadi ada komunitas banyak, komunitas cerita alam, untuk musik. Nah kebetulan kita kan ini di otomotif. Iya, di otomotif. Udah pasti beda. Betul. Terus keduanya juga orang-orangnya juga udah ya disebutnya udah menengah ke atas lah ya, yang punya experience. Terus sekarang ini kadang-kadang kita mesti tahu dulu karakter betul. Terus apa sih mau mereka gitu. Karena gini, saya sekarang jadi PR buat saya. Sekarang Expander itu sudah lumayan komunitas. Sudah besar, Om. Sudah besar. Udah ribuan ya kan, udah 4.000. Orang melihat ini wah banyak acaranya. Iya. Banyak ininya. Wah, pokoknya wah sekali. Malam di komunitas otomotif yang lain, mereka melihat ingin tahu Expander seperti apa sih. Exmog nih gimana sih gitu ya. Nah, sekarang ini yang jadi pertanyaan saya, yang jadi tantangan ini. Dia masuk ingin tahu ke komunitas Expander. Setelah masuk di luar ekspektasi, Iya. jadi beda. Loh, kok gini sih ya kan? Kok terus dia masuk di WAG juga gini sih ngebicarainnya gitu. Makanya Om, saya sekarang lagi pikirin gimana supaya yang komunitas masuk ke kita itu jangan sampai bikin kecewa. Jadi member jangan sampai kecewa ya. Jangan sampai kecewa. Makanya kita tahu dulu, oh ini maunya apa sih. Nah kita akan kelompokkan, oh ini hobi ini loh. Nah sekarang saya mau ada ide, coba saya karena olahraga itu sepertinya kayak disukai orang. Iya, karena semua sekarang sedang giat-giat olahraga hidup sehat ya kan. Betul Om. Jadi makanya saya olahraga akan saya kedepanin. Terus kita juga bisa ya, kalau ibarat kita bisa ke Tangerang. Iya. Ya kan? Bisa terkapan di Seragon, kapan di ya kan? Bisa ada gitu karena olahraga adalah salah satu pemersatu untuk kekompakan. Betul, gitu. olahraga tuh bisa jadi salah satu sarana, gengs. Ya kan, salah satu sarana yang bisa mengumpulkan teman-teman yang mungkin di luar olahraga mereka tidak ketemu hobinya. Betul. Nggak ngeklik, tapi pada saat olahraga bareng, sepedahan bareng, betul, atau bulu tangkis bareng, ternyata lo hobi bulu tangkis ya kan, nyambung kita. Tapi mungkin di otomotif nggak nyambung. Betul, tapi tetap jembatannya mungkin di otomotif. Kita gabung di Exmog, tapi banyak hal-hal yang bisa dikembangin. Saya yakin pasti bisa begitu. Betul Om. Nah ini kalau saya rasa juga mungkin ya, ngelihat perkembangan sekarang tuh memang cukup dinamis. Member-member sekarang juga kan lebih kritis, ya kan. Jadi memang betul tadi kata Om Rudi gitu kan, banyak tantangan dari pengurus yang memang harus lebih upgrade dalam artian how to control people-nya, kan, how to control sosial medianya, ya kan. Yang pastinya kepengurusan itu memang dari kepengurusan harus kuat, harus solid. Sehingga di member itu bisa ngelihat, yang mengayomi gue nih solid nih ya kan, tidak ada perpecahan ya kan. Intinya seperti itu. Dan pasti perbedaan pendapat saya rasa sih, menurut Om Rudi gimana? Nggak ada masalah lah, perbedaan pendapat tuh wajar lah ya. Justru gini, jangan jadikan perbedaan itu salah satu permusuhan. Betul, setuju. Jadi jadikan perbedaan itu jadi satu kesatuan. Betul. Karena memang kita semua diciptakan berbeda. Setuju. Kan? Beda pendapat bukan berarti kita harus ribut ya kan? Juga gitu benar. kan. Beda ya, harus tahu dulu maksudnya apa. Jadi memang kalau di komunitas ini terutama yang rame di WAG, di grup WhatsApp juga, ataupun di medsos apapun, kalau kita ibaratnya baperan, tapi tetap saya selalu mengontrol supaya kondisi itu jangan terlalu terbawa suasana ya. Iya. Akhirnya makin kental, makin menggunung gitu. Ya kan, kayak gumpalan es akhirnya. Nimbun semuanya gitu. Betul sekali. Nah, XP People, jadi gitu. Istilahnya tuh kalau di komunitas itu tetap teman-teman juga bisa bawa diri lah.
ya kan, bisa bawa diri, jangan sampai baperan, ya kan, karena semua bisa duduk bareng, ngopi bareng, diskusikan, ya kan, pasti ada jalan keluarnya. Betul. Gitu ya. Jadi kita di komunitas nih mau ngapain sih? Mau cari apa? Mau cari saudara kan, ya kan, mau cari teman, mau happy, keluarga bisa gabung, anak bisa gabung main bareng, ya kan, Om? Betul, Om. Betul. Udah itu aja lah. Ketemu di jalan ada masalah bisa dibantuin, ya kan? Betul. Mobil bocor bisa calling teman-teman. Coba kalau misalkan nimbulin permusuhan, ujung-ujungnya mobil bocor ya dicuekin aja, gitu kan. Jadi jangan sampai kita masuk ke komunitas ini karena kesalahpahaman, bukan jadi persaudaraan, malah jadi permusuhan. Betul, itu yang setuju memang banget. Saya sekarang ini melihat di grup WhatsApp atau Facebook segala macam, memang kita hal-hal yang mengarah ke sana kita singkirkan dulu. Jadi cool down dulu gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Om, Banten tuh mencakupnya memang 3 itu aja atau memang sebenarnya ada tempat lain yang bisa dijangkau untuk contoh misalkan kayak Pengda lain kan mungkin ada tempat lain yang belum dideklarasikan gitu kan. Nah di Banten ini memang 3 itu aja atau memang ada daerah lain cakupannya, luasnya? Ya betul. Jadi gini, terutama Seragon itu Serang Cilegon. Nah, jadi Serang itu hanya udah satu, Serang Kota itu aja. dan Kabupaten. Oke. Nah sekarang yang akan dikembangkan adalah Cilegon Merak. Cilegon Merak berarti jadi chapter baru atau baru? Baru. Kalau anggotanya sudah banyak. Anggotanya sudah banyak. Tapi jangan sampai kita pisah jadinya berantakan dalam arti gini. Iya. Karena kan setiap di WAG itu pasti ada yang vokal. Oh pasti. Ada yang dinamika itu. Lah, berorganisasi. Ya jangan sampai setelah pisah mereka jadi malas deh gua. Karena kan si ini di sana sedang kepisah ya kan. Terus jadi nggak apa. Jadi akhirnya pasif. Iya betul. Jadi nggak asik suasananya, atmosfernya tuh jadi basi gitu. Aduh, nggak enak deh pokoknya. Betul. Yang pasti kita godok dulu lah. Walaupun memang mau pisah juga kita godok dulu. Pastinya juga jangan keburu-buru ya Om. Intinya ini bukan target seperti kantoran ya kan. Bulan ini lo harus dapat sekian, enggak. Jadi yang penting guyupnya dapat ya kan. Tapi tujuan berorganisasinya juga, visi misinya juga kena Om. Intinya gitu. Nah Om, harapan Om nih ke depan buat Exmoc, karena kan Exmoc nih sebentar lagi akan anniversary ketiga Om. Udah 3 tahun tanpa terasa, alhamdulillah kita sampai sejauh ini member kita ini udah 4.500-an, ya kan? Dalam waktu 3 tahun Om, itu bukan hal yang mudah menurut saya, karena campur tangan semua pengurus di setiap daerah itu sangat berperan. Jadi apa sih harapan Om ke depan nih buat Exmoc ataupun buat teman-teman di Nusantara nih? Exmoc se-Nusantara ini apa nih harapan Om buat klub ini khususnya untuk komunitas ini? Jadi gini, terutama dari dalam dulu ya. Kalau dari intern dulu, kemungkinan saya berharap sih dari pusat ya bisa mengontrol ke stakeholder. Jadi bisa apa ya saling silaturahmi. Tapi juga karena karena memang kondisi dari sekarang COVID ini, jadi kemungkinan ya masih dibatasi. Betul. Terus masalah otomatis itu dari Pengnas turun ke bawah yang bisa menyolidkan ataupun ada ibarat saya diperhatikan nih oleh pusat, ya kan? Itu aja. Terus yang keduanya dengan membesarnya Exmoc ini, komunitas expander ini ya berharap jadikan leader untuk komunitas jadi contoh ya. Ya betul. Jadi contoh ya, tuh PR buat teman-teman semua, PR juga buat Pengnas ya kan, itu inputnya. Bentar lagi kita nih gengs ulang tahun ketiga Expander Mitsubishi Owners Club Indonesia. Jadi nggak terasa kita udah 3 tahun nih. 3 tahun sebesar ini itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang seperti menjentikan tangan tuh nggak begitu. Dinamikanya luar biasa, guyupnya luar biasa, kekentalan berorganisasinya luar biasa. Tapi gue salut sama semua teman-teman di seluruh daerah. You are the best dah pokoknya, ya kan. Sampai sejauh ini tuh asli kalau dipikirin tuh, wah, apalagi kalau udah diputerin video-video mau Mira itu ya kan. Semua daerah diputerin video itu, aduh netes air mata geng. Om, satu lagi nih Om. Apa lagi Om? Jadi saya sih mau, karena memang Banten ini kan destinasinya lumayan. Jadi berharap nanti di pusat juga, di Pengnas, berharap sih bisa mempromosikan destinasi-destinasi. Karena memang jadikan satu komunitas expander ini salah satu ajang buat promosi. Setuju. Mempromosikan
wisata. Setuju. Itu, karena memang karena daerah saya sih daerah Banten banyak ya wisata-wisata yang memang belum dipromosikan baik oleh Pemda ataupun baik di daerahnya sendiri. Ya. Jadi saya berharap sih dengan adanya kita touring bisa salah satu promosi buat daerah itu sendiri. Mantap, mantap. Pokoknya di Banten tuh apa sih Om yang terkenal? Yang Om tadi ceritakan tuh destinasi wisatanya tuh apa? Sebenarnya kalau kita, Salah satu deh sebutin. Mungkin gini, gue juga mungkin sama teman-teman vlog Exmok nih, memang ini salah satu dulunya pernah ada tercetus ide itu adalah Triple X dari Om Wira dan teman-teman di pengurusan nasional. Kita menjelajah itu semua daerah ya kan, dan kita bikin satu dokumentasi yang memang bisa dibilang film pendek, itu kan untuk membedah semua destinasi wisata atau pariwisata di daerah-daerah yang memang ada member Exmoknya. Nah makanya gue pengen tahu nih di daerah Banten tuh apa Om? Ya salah satu aja. Mungkin nanti setelah ini kita berkembang yang lebih besar kita akan jelajahi sana, nggak menutup kemungkinan tim vlog ini akan bedah wisata-wisata yang ada di daerah-daerah yang memang ada teman-teman Exmoknya. Apa Om? Salah satunya Om? Salah satu destinasi yang memang sudah dikenal dan memang salah satu jadi apa disebutnya itu di dunia ya, yaitu di Ujung Kulon. Ujung Kulon, Badak Cula 1. Ya. Itu udah dikenal. Udah dikenal itu ya. Tapi jelas. itu sih mungkin Exmok ataupun bisa expose lagi ya. Sana. Terus ada beberapa daerah yang memang tidak terjamah ya, memang mesti dipromosikan, terutama daerah-daerah saya sendiri, kelahiran saya di Pandeglang sana. Di Pandeglang ada daerah-daerah yang cantik-cantik nggak sih Om? Maksudnya yang pemandangannya tuh ibaratnya kalau misalkan contoh ya gua ke sana tuh gokil ya, ini tempat ada ternyata di sini. Ada nggak Om? Gua agak tertarik tuh ngebedah itu kayaknya. Daerah Sawarna Om. Sawarna. Pantai Sawarna. Pantai ya? Pantai Sawarna. Itu masih clear ya? Masih alami, cuman memang akses ke sana itu agak sulit. Tapi sekarang ini ada beberapa akses yang memang sudah bagus, cuman ya karena pemerintah daerah perlu dukungan dari model komunitas ini. Perlu. Karena apa? Salah satu media yang memang bisa dilihat langsung itu dengan cara kita touring. Nah, gitu. Jadi XP People mudah-mudahan ada episode berikutnya yang kita bisa ngebedah destinasi wisata yang memang ada member Exmok di daerahnya. Jadi kita bisa ngangkat kearifan lokalnya, ya kan Om? Betul Om. Keindahan-keindahan lokalnya itu kita angkat lagi, mungkin juga bisa jadi referensi buat teman-teman. Yang pasti berkomunitas di Exmok di otomotif ini adalah penuh inovasi ya kan, dan juga kreatif, aktif, dan pastinya positif. Jadi kita juga berusaha untuk membuat ataupun mengayomi semua member dengan baik, terutama level Pengda ataupun chapter yang pastinya mereka lah yang langsung bersentuhan dengan member gitu kan, tentunya berkoordinasi dengan kepengurusan nasional. Betul. Nah, pesan Om terakhir ada nggak buat Exmok, misalkan apa lebih guyup, apa lebih gimana gitu kan? Pesan saya sih itu aja. Ya. Kan Exmok itu jadi leader daripada komunitas otomotif yang lain. Mantap. Itu aja. Jadi itu teman-teman. Jadi jangan ragu lagi deh lo buat gabung Exmok ya kan. Kalau lu bingung mau kemana, di sini ada hotline-nya, ada Instagramnya juga, lo bisa DM, ada Facebook grupnya juga, lo bisa langsung masuk ke sana ya kan. Terus juga kalau memang kita juga ada website. Kalau masih bingung, website juga ada di sini. Dan jangan lupa lo komen, like, dan subscribe, pencet loncengnya di sebelah sini ya kan. Pastinya kita akan terus mengulas ataupun mengulik hal-hal yang memang bisa kita angkat di organisasi keotomotifan kita ini. Pastinya untuk lebih kreatif, positif, dan aktif. Om Rudi juga pastinya siap support dari Pengda Banten, dan teman-teman Pengda yang lain jangan khawatir. Kalau memang ada waktu, ada kesempatan, kita pasti kunjungin, kita pasti kupas. Ditunggu. Nah, ya kan teman-teman pengurus yang lain, dan lebih bagus lagi kalau memang di antara pengurusan itu bisa berkomunikasi, bikin acara bareng, ya kan, entah touring gabungan, betul Om, betul. Entah kopdar gap, ya kan, itu mungkin bisa bermanfaat dan bisa saling kenal. Betul. Ketika suatu hari ketemu di luar kota atau di mana, bisa ketemu, guyup bareng, kopdar bareng. Ya, positifnya banyak yang pasti. Betul banget Om. Oke. Ya kan. Jadi itu aja kira-kira bincang-bincang gua ya kan, yang cukup kental nih dengan Om Rudi ya kan, singkat tapi padat, pesan-pesannya juga luar biasa. Jangan ragu lagi buat gabung Exmok, yang pasti kita bakal guyup bareng
We Are One itu bukan sekedar moto, bukan sekedar slogan aja We Are One. Yang pasti kita membangun We Are One itu bisa sampai 4.000 sekian itu bukan hal yang mudah. Jadi bisa silakan menerjemahkan sendiri We Are One itu ya kan, yang wow gitu. Terima kasih Om Rudi atas waktunya Om. Thank you. Hati-hati di jalan pulang. Salam buat teman-teman Pengda Banten dan chapter Seragon dan Express yang pasti. Sama-sama. Yang sukses selalu buat Om. Sip. Sehat-sehat terus ya kan Om. Sip. Dan terakhir, gue undur diri, gue Ibnu X0045, Rudi X0365, Xmok, We Are One.